Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Kita masih ada di bab mengenai presentation bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya menyebutkan mengenai bagian-bagian dari presentation atau presentasi. Ada introduction, ada main theme, dan ada summary atau conclusion. Kemudian aspek-aspek yang ada di dalam presenter yang harus diperhatikan. Di bagian ini saya melanjutkan dengan subbab break the rule. Ya, jadi ada beberapa rule yang biasanya ditampilkan di buku-buku referensi, tapi juga ada yang memang itu harus dilampaui, bukan dilanggar ya, dilampaui. Aturan-aturan ini saya ambil dari buku yang judulnya sama, Break the Rule of Presentation. Nah, yang pertama adalah give a good presentation. Ya, seringkali give a good presentation ini kita runtut, kita ya sesuai dengan aturan itu ya. Seringkali ini harus dilanggar. Ya, ini biasanya saya temukan kalau teman-teman mahasiswa yang presentasi skripsi ataupun PKL ya, biasanya dari awal begitu. Mulai dari pendahuluan dan dasar teori yang dalam tanda kutip itu membosankan ya. Dan biasanya jarang diperhatikan oleh audiens. Entah itu dosennya ataupun sesama rekan mahasiswanya. Kenapa tidak dimulai dari why misalnya? Mengapa saya harus mengerjakan skripsi ini? Apa manfaatnya? Itu sebenarnya kan juga latar belakang juga, tetapi dengan cara yang berbeda. Nah itu not to give a good presentation. Ya, memang ada rule-nya tapi sama kok, hanya cara penyampaiannya yang beda. Yang mungkin itu bukan good presentation secara rule, tapi itu jauh lebih menarik audience. Give the purpose ya tadi itu. Not to give informal presentation. Mungkin dengan bahasa-bahasa yang terlalu formal akan menjadi sangat kaku. Seperti saya misalnya, banyak bahasa saya yang tidak terlalu formal gitu ya. Seringkali tidak mengabaikan atau seringkali tidak memperdulikan subjek, predikat, objek misalnya. Saya seringkali juga mencampur adukan dengan sedikit bahasa daerah misalnya. Kalau entertaining, mungkin saya belum mempunyai kemampuan untuk itu. Not to practice in front of mirror. Ya, ada yang menyebutkan bahwa ya kalau mau latihan ya di depan kaca gitu. Ya, kalau menurut buku ini dan yang saya alami juga memang itu sia-sia ya bagi saya, terutama karena memang lebih baik pelatihan secara langsung ya. Saya misalnya untuk membuat video ini saya membuat video pendahuluan ya, membuat video tutorial, membuat video tentang disaster recovery planning dari buku saya yang ya bermanfaat, tapi paling tidak begitu saya sudah upload saya akan melakukan evaluasi. Oh seperti ini, durasinya seperti ini. Nah itu jauh lebih mudah ya, practice out loud. Karena seringkali kalau kita di depan kaca kita apa kalau bahasa Jawa itu umi-umi ya, itu jadi nggak jelas begitu ya. Not to picture the audience in their underwear. Nah ini yang paling sering ya, bayangkan audiens Anda telanjang, nah, begitu nggak masuk akal kok ya, nggak masuk akal ya. Kita lihat apa adanya saja begitu ya, kita lihat apa adanya saja. Not to give eye contact personally. Nah ini jangan memandang satu orang saja, sweep the room ya. Anda bisa lihat beberapa pemimpin dunia yang memiliki konsultan komunikasi, dia akan disuruh sweep the room. Jadi memandangnya itu dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Begitu padahal beberapa pimpinan yang memandang kiri ke kanan, kanan ke kiri itu bukan karena dia sweep the room, tapi karena teleprompternya atau teksnya memang ada 3 layar gitu, jalan dari kiri ke kanan sehingga seakan-akan sweep the room. Tapi itu yang paling efektif ya sampai saat ini. Saya pun demikian. Not to give them about environment, nggak bisa ya.
kemudian nggak peduli dengan lingkungannya, kita tetap jalan. Nah, kita harus lihat dulu lingkungan kita ada di mana. Kalau memang itu AC-nya terlalu dingin, ya kita berusaha dalam tanda kutip menghangatkan suasana. Atau mungkin kita ada di ruangan yang mungkin kebalik, AC-nya terlalu kecil sehingga agak panas, ya kita juga harus beradaptasi, memendekkan presentasi misalkan begitu. Not to open with question. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, itu. Ya, lebih baik perkenalan saja secara umum. Ya, banyak orang yang di situasi tertentu, apalagi kalau komunikasi bisnis ya, presentasi yang formal, itu tidak terlalu suka ya dengan cara-cara begitu. Ini sudah formal, sudah kelihatan formal di ruang rapat. Ya, nggak usah pakai seperti stand up comedy begitu, nggak usah. Ya, not to give apologize ya. Jadi mohon maaf, kami dari A, itu seperti salah satu karakter di sinetron yang setiap kali ngomong mohon maaf terus ya. Not to make sure your confidence. Ya, ini tadi yang sudah saya sebut bahwa di video sebelumnya ya, terutama bahwa setiap dari kita itu pasti nervous. Hanya bedanya cara mengatasinya. Not to have chit chat. Ya, jangan terlalu banyak basa-basi. Ya, apalagi itu di memang ruang yang formal, ya, kondisi yang memang sudah serius begitu. Boleh breaking the ice ya, ice breaking boleh, tetapi ya jangan kebablasan begitu. Not to focus on body language. Ya, ini seperti kemarin pada saat saya membuat video ini, banyak yang melakukan kritik kepada Presiden Amerika ya, Donald Trump, yang body language-nya seringkali mendominasi tangannya. Ya, seperti mendorong, membuka tangan segala macam, yang seperti memang seakan-akan mendominasi percakapannya daripada kata-katanya begitu. Ya, boleh gitu ya. Tetapi setiap orang punya style masing-masing. Ada yang mungkin terlihat kaku tapi ya biasa saja kok ya. Sulit begitu. Not to have good voice. Suara saya cempreng, Pak, gitu. Ya, tiap orang beda-beda. Tapi pada saat kita sudah presentasi di depan orang, itu tidak terlalu berpengaruh ya hal-hal seperti itu. Jadi jangan mengebas-ngebaskan suara gitu ya, mentrebel-trebelkan suara. Tidak harus seperti itu. Yang terakhir, not to have loud voice. Seringkali kita dipaksa ya untuk sangat keras gitu. Ya, padahal seringkali juga kita tidak terlalu suka dengan suara yang terlalu keras. Apalagi itu di ruang yang rapat, di ruang yang formal. Ada yang bilang cablak gitu. Oh, suaranya keras banget sih gitu. Ya. Apalagi dengan bantuan perangkat-perangkat audio seperti sekarang, seperti yang saya lakukan sekarang ini, saya tidak perlu berteriak begitu. Ya. Kenapa? Karena dengan volume yang cukup tinggi gitu ya, sudah cukup terdengar kok. Kalau saya lebih keras lagi mungkin malah sakit gitu mendengarkan suaranya. Not to explain everything. Tidak semua bisa kita terangkan. Ada yang memang hanya tertulis begitu. Ya. Tidak bisa semuanya. Mungkin kita hanya bisa bercerita tetapi nggak bisa semuanya disampaikan. Kenapa ya? Karena keterbatasan durasi, tempat ya. Begitu. Dan yang terakhir, not to focus on slide. Ya, berimprovisasi, kita bercerita, kita mungkin ada yang harus dilewati dari slide tadi kalau merasa itu sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, tapi sekali lagi ini adalah art. Ya, di video sebelumnya sudah saya berikan bahwa ini art of delivery. Tiap orang dengan materi yang sama, teknik yang sama, teori yang sama bisa menginterpretasikan secara berbeda
bisa mempraktekkan secara berbeda karena seni tergantung dari yang menjalankan. Demikian sementara untuk bab tentang presentation, masih di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.